Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Marlina, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Besok akan diadakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari besok akan memberikan manfaat ilmu bagi rekan-rekan di sekolah, terutama bagi rekan-rekan saya, terutama murid saya, yaitu menerapkan tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan kebutuhan 5 dasar manusia. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dimanfaatkan, diimplementasikan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara masuk ke apa iya? Iya, itu Pak. Pasti salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan CGP yang saya hormati, Ibu Reni Marlina SPD, Bapak Haji Ahmad Fikri SPDMN, Bapak Bagja Muhammad Hawari SPD, rekan-rekan sekalian, pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 2 Warungkona. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti salah satu kegiatan dalam program calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Secara pribadi atas nama pimpinan saya bergembira, saya merasa bahagia bahwa ada beberapa dari rekan-rekan pendidik yang lolos di calon guru penggerak, bahkan di antaranya ada yang sudah lolos menjadi guru penggerak dengan pendidikan nilai yang sangat bagus. Mudah-mudahan yang baru angkatan 10, Bu Reni, Pak Haji, juga Pak Bagja bisa mengikuti jejak Pak Asep dan Bu Rizky, lulus menjadi guru penggerak dengan predikat nilai yang sangat bagus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk CGP angkatan 10 di SMP Negeri 2 Warungkona secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum
kegiatan berlanjut, yaitu kita kesepakat kelas dulu, yaitu yang ke-1 berpartisipasi aktif dalam diskusi, ya Ibu Bapak silakan. Yang kedua menghargai pendapat peserta lain ketika orang lain berbicara atau bertanya, rekan yang lain tidak mengeluarkan pendapatnya sebelum dipersilahkan. Yang ketiga, apabila menerima panggilan telepon dan di luar kelas, mohon maaf. Yang keempat, menjaga kebersihan ruang kegiatan hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Konsep inti budaya positif 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Brongodang sudah dilaksanakan tahun kemarin, yaitu dengan 2 tema. Yang ke-1 yaitu berkelanjutan dengan tema sampahku organiku, dan yang kedua yaitu demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu disiplin positif. Bapak Ibu sudah tahu apa itu disiplin, apa pengertian disiplin? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oh iya, Bu Rizky, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita ketika melihat atau membaca kata disiplin, mungkin itu berkaitan dengan aturan atau peraturan atau tata tertib. Jadi sebuah peraturan atau kepatuhan yang memang harus dilaksanakan, ditaati oleh setiap warga sekolah. Namun dari pengalaman yang saya pernah baca gitu ya, dan sharing dengan orang lain, bahwa disiplin di sini mungkin adalah membuat diri kita lebih memahami, lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas perilaku atau tindakan yang sudah dilakukan oleh sendiri, sehingga bisa memunculkan motivasi intrinsik. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bu Rizky, jawabannya sangat luar biasa. Kata Bu Rizky, disiplin itu membuat diri kita menjadi lebih bertanggung jawab. Salah satunya kita sebagai pendidik tentunya harus memberikan contoh kepada para peserta didik. Salah satu contoh, datang tepat pada waktu ke sekolah, ya, sehingga memberikan motivasi kepada peserta didik. Oh,
guru saya juga datang tepat waktu, berarti saya juga harus datang tepat waktu. Terima kasih Bu Rizky. Nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila salah satunya. Beriman dan bertakwa, yang dimensi kelima pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa dinyanyikan, nyanyi dulu yuk Bapak Ibu Guru ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih. Terus yang kedua, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang ketiga, keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau membantu apa itu kebutuhan dasar manusia? Silahkan Pak Asep. Kebutuhan dasar manusia adalah satu kebutuhan yang memang harus terpenuhi, ya. Tapi yang ada di dalam pikiran kita biasanya kebutuhan dasar itu hal yang sifatnya berhubungan dengan perut, padahal banyak hal psikologi dan juga kebutuhan biologis juga harus terpenuhi. Misalnya untuk bertahan hidup itu kan kita perlu rumah, perlu kesehatan, perlu juga makan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Nah itu termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup dan menjadikan badan kita sehat, semangat, dan tetap berkarya. Hebat. Ada tambahan? Silahkan Bu Yenti. Dalam hidup berkebutuhan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Indonesia ya. Yang pertama, manusia itu harus bisa bertahan hidup atau nama lainnya itu survival ya. Kemudian yang kedua mungkin harus kasih sayang. Banyaknya love ya, sayang dan rasa terima kasih ya. Kemudian juga harus ada kebebasan ya, manusia bebas, tapi bebas dalam negatif tapi bebas dalam positif. Kemudian juga kita harus senang ya, harus senang karena kalau kita senang kita bisa berpikir positif thinking, cerdas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita punya power, karena kita jangan sampai ditindas oleh orang lain. Kalau berhubungan dengan perusahaan ini juga tidak merendahkan orang lain. Itu tambahan. Terima kasih Bu Yenti. Jawaban dari Pak Asep dengan Bu Yenti tentang kebutuhan dasar manusia itu sudah lengkap sekali, sudah terjawab ya. Pak Asep, kebutuhan dasar manusianya tidak hanya perut ya, itu rumah, pakaian, biologis, psikologis ya,
Bu Yenti juga sama, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, terakhir juga power. Terima kasih Bu Yenti. Kelima kebutuhan dasar manusia itu tadi bertahan hidup, ya, bertahan hidup yaitu dengan tentunya kita harus makan, terus harus bertahan dengan orang lain. Gitu. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai pendidik, siswa itu harus jangan anak yang salah itu tidak boleh kamu salah. Ya, kamu kok nakal, berarti anak itu tidak dirasa tidak, oh saya tidak disayang oleh guru saya, kenapa saya harus selalu disalahkan, ya. Yang ketiga penguasaan. Tadi kata Pak Asep dengan Bu Yeti, kita harus menguasai itu baik kita di sekolah, di dalam kelas ataupun di luar, berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat tadi betul apa kata Bu Yenti, kebebasan dalam arti kebebasan dalam positif. Ya Bu Yenti ya, kita memberikan kebebasan ke anak. Itu memberikan kebebasan ke anak, yaitu bagaimana cara anak belajar, apalagi sekarang kita kan sudah kurikulum merdeka. Yang kelima itu memberikan kesenangan. Jadi belajar itu tidak hanya anak monoton atau jenuh, tapi harus memberikan kesenangan pada anak. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang mau menjawab apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan persepsinya? Silakan Bu Rizka. Hukuman adalah tindakan yang diambil sebagai respon terhadap pelanggaran terhadap aturan, norma, atau perilaku. Iya, hukuman itu berujung kepada pelanggaran, ya, aturan. Sedangkan konsekuensi, apa itu konsekuensi? Silakan tulis sekali lagi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari tindakan atau perilaku seseorang dalam konteks disiplin atau manajemen perilaku. Konsekuensi sering kali digunakan untuk mengacu pada akibat dari perilaku yang dianggap baik atau buruk. Iya. Kalau konsekuensi itu merujuknya kepada kita dengan peserta didik itu sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman itu kan berupa kamu melanggar atau melanggar, sudah datang terlambat, ya, itu pasti hukuman. Kamu harus misalnya lari 1 keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi itu kan ada kesepakatan antara kita dengan peserta didik. Apa itu restitusi? Silakan Bu Rizky. Kalau menurut saya restitusi yang biasa saya lakukan ketika dengan siswa itu jika siswa melakukan pelanggaran, misalnya contoh kecilnya melanggar
maka secara tidak langsung mungkin bisa saja itu pendidik itu memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tapi restitusi di sini adalah upaya atau tindakan mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perilaku seseorang. Mungkin seperti itu. Iya, bagus sekali. Restitusi adalah tindakan atau perilaku untuk mengembalikan barang atau benda yang dihilangkan atau dirusakkan oleh orang lain tentunya ya. Ada yang mau memberikan contohnya di sekolah kita aja. Apa itu contoh hukuman? Iya Bu Dewi. Misalnya untuk hukuman apabila tadi seperti kata Bu Rizky ada yang kesiangan, kita menindak misalnya disuruh push up, disuruh sampah, itu contoh-contoh untuk hukuman. Kalau untuk konsekuensi itu contohnya dia membersihkan kembali hasil, misalkan ada anak yang seret-seret menggunakan spidol, pensil, khususnya kebanyakan dia tutup ek. Nah itu dia harus membersihkan kembali kebersihan yang ada di kelasnya misalnya. Itu untuk yang ketiganya restitusi. Misalnya ada anak yang meminjam barang tapi dia menghilangkannya, nah dia harus mengembalikan lagi secara utuh, misalnya pensil, penghapus, penggaris, biasanya semacam itu, buku perpustakaan itu harus dikembalikan sewujud itu sendiri. Misalkan hapus, buku harus buku lagi, harus penghapus lagi, garis lagi. Iya, itu saja. Terima kasih Bu Dewi, Bu Rizky, Bu Rizka. Terima kasih. Hukuman, Ibu Bapak sudah tahu, sudah paham hukuman itu seperti apa. Jadi anak yang membuat kesalahan, kamu push up 10 kali, kamu berdiri di tangga 1 jam. Konsekuensi tadi seperti apa yang Bu Rizky, Bu Rizka, Bu Dewi bilang, katakan yaitu anak yang mencoret-coret dinding, yang mencoret-coret buku temannya, itu harus dibersihkan lagi. Sedangkan restitusi yaitu temannya meminjam sebuah buku, penghapus atau barang peralatan sekolah, itu harus dikembalikan lagi dalam bentuk yang semula. Terima kasih Bapak Ibu. Kelima, posisi kontrol guru. Ya, selama ini kita tidak tahu ya Bapak Ibu, kita ke anak itu sebagai apa nih, yang ada lima poin. Kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai penghukum, seperti apa kita sebagai penghukum kalau ke anak? Silahkan Bu Yeti. Ya. Aturan yang selalu saya buat harus dilaksanakan. Ya, Harus awas. ya, itu kita sebagai penghukum ya. Terus harus saya salah. Iya, terima kasih. Penghukum, kamu selalu salah. Bagaimana kamu ini selalu terlambat? Itu penghukum.
merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Bagaimana? Seperti apa kita? Iya, Rizky. Kalau pembuat merasa bersalah, mungkin seorang guru itu dengan secara tidak langsung menyalahkan siswa, sehingga akhirnya siswa kepikiran, oh ternyata saya salah karena guru sudah mengatakan seperti itu. Padahal mungkin itu belum tentu baik bagi siswa itu tersebut. Iya. Berarti siswa itu kalau dikatakan kamu itu, berarti anak itu peserta didik, saya salah ya, merasa bersalah. Iya. Contohnya mungkin kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, Iya. Kata-kata itu ya, Iya. Jadi selama ini kita sebagai pendidik tidak tahu bahwa kata-kata kita itu termasuk kemana. Iya. Kalau posisi lima kontrol itu. Yang ketiga sebagai teman. Oh iya, Priska. Kalau teman mungkin pendekatan ya, selain itu kegiatan belajar, ya kita selalu mendekati seperti waktu istirahat sebagai teman. Iya. Melihat karakter atau apa yang kepengen anak gimana. Jadi tidak seperti guru dengan siswa, tapi kita sebagai teman dari hati ke hati ngobrol. Iya. Kalau pemantau, kita guru itu sebagai pemantau. Seperti apa sebagai pemantau? Iya, Bu Jujun. Kalau sebagai pemantau mungkin di sini posisi guru sebagai fasilitator ya, atau sebagai mentor. Jadi di mana guru memantau perkembangan peserta didik atau bisa berperan juga sebagai fasilitator. Jadi nanti guru itu bisa membuat, kalau di dalam IPA untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman itu bisa membuat ekosistem pendidikan. Jadi di situ ekosistem pendidikan itu ada guru yang berperan sebagai pemantau atau monitor atau juga sebagai fasilitator. Terima kasih Bu Jujun. Boleh berbeda. Boleh. Kalau Terus menurut saya pemantau itu mungkin sebagai pengawas ya, bukan hanya memantau saja bagaimana hanya mengingatkan mungkin apa yang dilakukan siswa tersebut, mengingatkan kembali seperti itu. Mungkin barangkali tepatnya mungkin bukan sebagai fasilitator tetapi sebagai pengawas. Iya. Terima kasih. Boleh. Ya, kalau pemantau menurut saya itu segala sesuatunya biasanya didukung dengan sebuah catatan. Misalkan kalau pemantau itu pasti kan segala sesuatunya harus sesuai dengan aturan. Nah, misalkan kalau di sini ada aturan ini, kita seseorang itu atau siswa tapi kan setelah disepakati bahwa misalkan memakai sepatu hitam ternyata ada memakai sepatu putih, dan itu kan mesti dicatat. Nah itulah fungsi sebagai pemantau, segala sesuatu yang diukur atau dicatat. Bisa digabung berarti ya dari Bu Lisi dengan Pak Bagja. Ya, jadi pemantau dengan pengawas ya. Terus, nah yang kelima itu manajer. Itu kita tidak tahu sekarang itu kita harus sebagai posisi kita sebagai guru itu sebagai seorang manajer. Boleh bertanya? Boleh, Ibu. Dari pemaparan Ibu yang tadi tentang 5 posisi guru, kira-kira bagaimanakah idealnya
posisi kontrol seorang guru sebaiknya dilakukan terhadap peserta didik yang dari 5 posisi kontrol tadi. Kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah dari 5 posisi kontrol tadi, kita harus memposisikan kita sebagai seorang manajer. Terima kasih Bu Rizky pertanyaannya. Posisi kontrol apakah? Aku lihat di sana ada anak-anak kita, ya, ada anak kita. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ya. Itu posisi kontrol seperti apa kita ini nanti ke anak. Yang pertama mungkin mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu, bukan peraturan kelas? Kenapa? Iya, Bu Anis? Iya. Karena kalau keyakinan kelas itu dilibatkan ya semua warga kelas ya. Jadi sepakat gitu ya. Jadi apa istilahnya peraturannya itu disepakati oleh semua, dibikin oleh mereka sendiri, kemudian disepakati, kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri. Jadi tidak ada istilahnya hukuman pun gitu ya, apa istilahnya konsekuensinya juga disepakati oleh semua. Iya. Ya, terima kasih Bu Anis. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya tidak seperti peraturan kan, datang harus tepat waktu. Kalau keyakinan kelas diperhalus bahasanya, kalimatnya diperhalus. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sudah, alhamdulillah. Nah, tadi seperti Bu Anis katakan, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat oleh siswa sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tadi melibatkan semua warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, peserta didik, pokoknya semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Terima kasih jika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang ke-1 kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada permasalahan di siswa kita, jangan langsung menghukumnya, tapi seperti tadi kata Bu Rizka, kita sebagai teman ajak ngobrol, tapi dengan bahasa menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan itu seperti itu? Kalau validasi yang salah berarti ibu juga manusia, pernah melakukan tes kamar, tapi ada alasan tertentu kamu melakukan seperti itu. Keyakinan seperti apa? Keyakinan yang mana? Termasuk keyakinan apa? Perbuatan kamu yang tadi dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Alhamdulillah diseminasi modul 1/4 budaya positif, yaitu
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut guru-gurunya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih rekan-rekan saya yang hebat, luar biasa. Alhamdulillah pemaparan saya demikian, kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Udah makan belum? Belum makan, makan aja sendiri deh. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan berdiskusi. Setiap kelompok membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu arti atau pengertian dari keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Ya, kelompok 1 disiplin. Terus ya, kelompok 5 apa itu keyakinan kelas? Ya, oh, kelompok Aris, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas kelompok Aris sesuatu yang disepakati. Disepakati itu bagaimana? Di kumana disepakati teh? Di setujuinya. Makanya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 7A agar kalian tidak seenaknya melanggar apa yang sudah dibuat oleh sekolah dan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, apa salah satu contoh peraturan kelas? Peraturan kelas salah satu contohnya
dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya. Ibu akan bagikan ya. Kalian nanti di sini buat judulnya keyakinan kelas 7A. Di bawah nanti disepakati dulu ya. Apa keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kita dan rekan-rekan yang lain. Nih. Telat kesampaian bisa ganti seperti apa? Disiplin. Nah, disiplin aja ya.
kenapa? Karena Imam saya siswa. Pakai apa? Eh, Banyak tidak? Iya, jadi saya tidak jadi ya ternyata. Imam punya satu sendiri melakukan satu itu ya, bukan hanya ibu saya, ibu Sinta, imam dan yang lainnya pernah melakukan kesalahan. Ibu apa sikap Sinta ke imam setelah kejadian itu? Sama. Terus saya sama dipukul. Terus ibu bagaimana? Ya, keras. Tapi Sinta memaafkan imam tentunya kan. Sudah bersalaman. Ya, dan berdamai lagi seperti biasa. Allah jangan dendam Sinta ke imam ya. Ya, menurut Sinta dari kejadian tadi imam mencoret-coret kursi Sinta termasuk yang kelas apa itu? Sudah dibuat di kelas Sinta? Sudah. Berdasarkan apa itu dibuat referensi kelas? Iya. Ya. Pokoknya Sinta belajar seperti biasa lagi, berteman seperti biasa lagi dengan imam, dengan yang lainnya, dengan jangan ada dendam ya. Jadi silakan Sinta tenang dulu, minum dulu, nanti belajar dari kamu seperti biasa. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta dari kelas 8A. Saya sangat senang mengobrol dengan Ibu Reni membahas tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dibuat bersama rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Barusan nanti apa Pak Nur? Lagi belajar. Lagi belajar. Tahu tidak dipanggil sama ibu? Tidak. Tapi kadang sudah ada feeling nggak kenapa pada dipanggil sama ibu ke sini? Sudah. Apa? Karena saya sendiri Kapan itu? kemarin. Oh gitu ya. Iya, ibu mendapat laporan dari guru piket bahwa Fadla loncat benteng. Ya, itu kenapa alasannya? Jelaskan ke ibu. Saya malas Bu ikut pelajaran bahasa Indonesia Kenapa? karena jenuh. Apa
Dari kelas Fadlan semua? Tidak, Bu. Dari kelas yang lain. Oh, dari kelas yang lain. Nah, semua manusia, ibu, partner, teman-teman, sudah berapa kali pada sampai Ada 5. 5 kali? Pernah 5 kali? Ya. Aduh, jangan seperti itu lagi ya. Itu selain pelajaran yang bisa, pelajaran apa lagi? Pelajaran sampai IPA dan IPS. tidak suka. Malas tadi jenuh dia. Pas loncat benteng belakang pada membawa tas, bawa semua yang ada di pos pada dibawa. Kenapa dibawa semua? Karena kan pelajaran akhir. Dan langsung pulang tentunya ya. Nah, nanti jangan seperti itu lagi. Menurut pada loncat benteng itu termasuk keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas tidak mentaati peraturan sekolah. Ada sudah tahu loncat benteng adalah satu hal yang tidak mentaati peraturan sekolah. Itu termasuk keyakinan kelas. Silakan nanti ikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas. Jangan melakukan hal seperti itu lagi. Paham? Kalau pada seperti itu lagi, ibu akan panggil orang pada ke sekolah. Ya, sekarang belajar yang betul. Awas kalau lagi, ibu panggil, ibu pantau Anda. Ya, balik ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan dari kelas 8B. Saya senang mengobrol dengan Bu Reni, juga mensepakati aturan sekolah dengan rekan-rekan yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan adanya kegiatan diskusi diseminasi budaya positif, saya sangat terinspirasi dan terima kasih banyak kegiatannya, sangat memberikan dampak positif dan semoga bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rizkyanti dari SMP Negeri 2 Warung Kondang. Saya alhamdulillah kemarin sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan CGP saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber rekan CGP sungguh luar biasa, sangat lugas, rinci dan sangat bagus sekali, sehingga kami juga sangat memahami apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang dilaksanakan bisa berdampak positif dan kami berharap para CGP bisa memberikan pengaruh yang positif di sekolah kami. Mudah-mudahan terlihat dari apa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, memberikan perubahan positif bagi sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan dari calon guru penggerak kemarin dengan tema diseminasi budaya positif,
terutama khususnya untuk saya sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Semoga saya dan rekan-rekan yang lain yang belum melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut bisa berkarya sesuai dengan pengetahuan saya dan rekan-rekan. Kemudian untuk istilahnya lebih bisa mengaplikasikannya ke warga sekolah yang lain. Begitu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga saran dan masukannya bermanfaat bagi saya sekarang dan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.